Saya buka dalam surat At-Taubah ayat 40 ya. Wa illa tansuruhu faqad nasarallahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jadi dalam ayat ini Bapak-Ibu sekalian, ketika Abu Bakar melihat ada sekelompok kaum kafir yang sudah dekat dengan Gua Sur, maka begitu khawatir Abu Bakar kalau mereka tahu bahwa mereka berdua ada dalam gua itu. Maka salah satu statement atau kata Rasulullah kepada Abu Bakar, la tahzan, dalam ayat ini Pak ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini untuk menenangkan Abu Bakar bahwa Allah tidak membiarkan mereka berdua dalam gua dalam kondisi terancam, tetapi senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 3 hari berada di Gua Sur, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan di jalan yang tidak biasa, jalur Mekah Madinah. Tapi saya nggak bisa menyebutkan kota-kotanya karena kotanya itu agak kurang familiar saya, kota ini. Tapi intinya tidak melalui jalur yang biasa. Kenapa? Karena kalau jalur yang biasa ya langsung bisa ketahuan oleh kaum kafir Quraisy gitu. Bapak sekalian, itulah sekelumit proses hijrah. Dan mari kita perhatikan ayat-ayat bahwa dalam melakukan hijrah itu ada pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh muhajirin, kaum yang berhijrah. Inilah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Jadi ayat ini Bapak sekalian berbicara terkait dengan pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang berhijrah itu dikatakan ukhriju min diyarihim, mereka terusir dari kampung halamannya, wa amwalihim, dan meninggalkan harta benda ketika mereka melakukan hijrah, memenuhi seruan hijrah untuk hijrah ke Madinah. Jadi kata-kata ukhriju min diyarihim wa amwalihim ini sesungguhnya sudah menggambarkan betapa pengorbanan itu sangat luar biasa dalam rangka untuk taat memenuhi perintah Allah untuk hijrah, meninggalkan kampung halamannya. Bayangkan kita harus ya, kalau kita bayangkan diri kita diperintahkan untuk meninggalkan kampung halaman kita, itu sesuatu yang sangat berat. Ditambah harus meninggalkan harta yang ia punyai, ia dapatkan ketika di kampung halaman. Jadi ini sesuatu yang menggambarkan betapa beratnya hijrah yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Apa motivasinya? Ya betaguna fadlam minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Motivasi kaum muhajirin saat itu adalah hendak mencari karunia dari Allah, mencari keridhaan Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, dan menolong Allah dan Rasulnya. Ini perhatikan nih Pak. Jadi motivasinya ya betaguna fadlam minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka hendak mencari karunia Allah, keridhaan Allah, dan hendak menolong agama Allah. Nah ini luar biasa tujuannya. Dan untuk tujuan yang mulia ini sekali lagi melakukan pengorbanan yang luar biasa. Kemudian penduduk Madinah, ya Bapak-Ibu sekalian, penduduk Madinah warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وقال أيضا في آية الأخرى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون وقال أيضا في آية الأخرى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا lahum maghfiratun wa rizqun karim sadaqallahul azim. Hari ini sidang jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharapkan ridha Allah SWT. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur dan nikmat yang lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitung berapa jumlah nikmat Allah tersebut. Sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dapat mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan salah satu bentuk syukur itu adalah ketika kita memenuhi panggilan Allah SWT untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan memperbanyak atau memperpanjang iktikaf sampai waktu syuruk. Kita isi dengan sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Allah yang mulia di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita berharap agar Allah SWT berkenan menerima seluruh ibadah kita yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh guru kita pada kesempatan malam 1 Muharram, Ustadz kita, Ustadz Dedi Ahmad Syaiku, yang berbicara terkait dengan hijrah. Dan saat ini masih dalam momentum tanggal-tanggal awal bulan Muharram, sehingga beberapa ayat yang berkaitan dengan hijrah akan sama-sama kita baca, kita bahas. Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan pelajaran yang berharga terkait dengan proses hijrah ini. Hijrah itu berasal dari kata hajaro, yuhajiru, muhajaroton, muhajirun, yang artinya keluar atau berpindah atau menjauh atau meninggalkan. Nah, ini beberapa makna hijrah secara bahasa, bisa keluar atau berpindah atau meninggalkan atau menjauh. Nah, hijrah ini Bapak Ibu sekalian ada dua macam, yaitu hijrah secara tempat atau makannya. Hijrah secara tempat ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Pertama, di tahun kelima kenabian, ketika Rasulullah SAW mengutus atau memerintahkan 12 sahabat yang dipimpin oleh Utsman bin Affan untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang ya Ethiopia, bagian Afrika. Karena tekanan dan ancaman kaum Quraisy waktu itu semakin menjadi-jadi, sehingga Rasulullah memerintahkan sebagian sahabatnya untuk melakukan hijrah ke Habasyah. Kemudian pada tahun 10 dari kenabiannya, Rasulullah bersama Zaid bin Harisah melakukan hijrah menuju Taif. Yang kita tahu dalam sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, ternyata penduduk Taif itu tidak menerima
tidak menyambut kedatangan Rasulullah, tapi menyambit kedatangan Rasulullah dengan melempari batu-batu sehingga Rasulullah berdarah-darah, sehingga suatu ketika sampai sebuah gunung, malaikat menawarkan, ya Rasulullah, engkau telah mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang dari penduduk Taif. Bagaimana kalau aku tawarkan gunung itu aku balik sehingga akan menimpa penduduk Taif? Maka Rasulullah kemudian menjawab, bisa jadi mereka saat ini tidak mau beriman. Saya berharap agar anak keturunan mereka nanti akan menerima dakwah saya, akan beriman kepada Allah SWT. Bahkan ketika mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari penduduk Taif, Rasulullah mendoakan, Allahumma hdini fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Nah, inilah sekilas terkait dengan proses hijrah di tahun ke-10 kenabiannya, yaitu hijrah ke Taif. Kemudian hijrah yang ketiga adalah di tahun ke-13 kenabiannya, yaitu hijrah menuju Yatsrib yang saat ini bernama Madinah Al-Munawwarah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah, ini ada beberapa persiapan-persiapan yang Rasulullah lakukan, di mana setiap tahun mulai tahun ke-10 kenabiannya, Rasulullah senantiasa mendatangi jamaah haji dari berbagai negara untuk berdakwah, untuk menawarkan agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tahun ke-10 itu ada 6 penduduk suku Khazraj di Madinah yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Ini salah satu suku yang ada di Madinah, suku Khazraj. Kemudian di tahun ke-11 dari kenabiannya, lagi-lagi di musim haji, Rasulullah berdakwah kepada kafilah jamaah haji. Dan salah satunya adalah ketika ada 12 penduduk Yatsrib, 6 diantaranya adalah yang sudah masuk Islam di tahun ke-10. Ya. Kemudian Rasulullah mengadakan perjanjian Aqobah. Inilah yang namanya Bai'atul Aqobah yang pertama, yang terjadi di tahun 11 kenabian Rasulullah SAW, di mana ke-12-nya berjanji setia. Pertama, tidak akan mensekutukan Allah SWT, kemudian tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anak mereka, dan tidak berbuat curang atau senantiasa jujur. Ini beberapa isi perjanjian antara Rasulullah dan 12 orang penduduk Madinah yang terjadi di Aqobah. Itulah dikatakan Bai'atul Aqobah yang pertama. Maka kemudian ketika 12 orang itu kembali ke Yatsrib atau ke Madinah, Rasulullah menyertakan salah seorang sahabatnya, yaitu Mus'ab bin Umair. Jadi ke-12-nya kemudian ditemani atau Rasulullah mengutus untuk menamai 12 tersebut, yaitu Mus'ab bin Umair, dengan tujuan apa? Untuk menyebarkan, untuk mendakwahkan Islam di penduduk Madinah di sana. Jadi ini terjadi pada tahun berapa? 11 kenabian Rasulullah SAW. Kemudian di tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW, lagi-lagi ada ketika musim haji, Rasulullah berdakwah melakukan perjanjian Aqobah yang kedua kepada 73 penduduk Yatsrib laki-laki dan 2 penduduk Yatsrib yang perempuan. Jadi ada 75 yang melakukan perjanjian di Aqobah, ya. Dan itu terjadi di tahun berapa tadi? Tahun ke-12 kenabian Rasulullah SAW. Dan ke-73 ini, ya, rombongan ini disertai juga Mus'ab bin Umair. Jadi kalau Mus'ab bin Umair di tahun 11 itu ke Madinah untuk berdakwah di sana, untuk mengkondisikan penduduk Madinah agar siap menerima hijrah Nabi. Maka di tahun ke-12 Mus'ab bin Umair itu kembali ke Makkah bersama rombongan tadi,
dan mengkabarkan kepada Rasulullah bahwa kondisi Madinah siap untuk menerima kedatangan kaum muhajirin. Nah, salah satu perjanjian di Bai'atul Aqobah yang kedua itu adalah bahwa penduduk Madinah tersebut siap untuk melindungi Nabi sebagaimana mereka siap melindungi anak dan istri atau keluarganya. Jadi sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa ketika mereka kembali di Madinah ini siap untuk membela, siap untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Bai'atul Aqobah yang kedua ini sudah terjadi, maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berangsur-angsur melakukan hijrah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi. Jadi bergelombang. Gelombang pertama selesai. Supaya apa? Supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Jadi proses perpindahan atau proses hijrahnya secara kelompok, secara berangsur-angsur dan secara berkelompok, dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah setelah terjadi Bai'atul Aqobah yang kedua. Nah, singkat cerita, ketika kaum muslimin sudah melakukan hijrah ke Madinah, maka tinggallah di Mekah ini Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Jadi perhatikan, kalau kita lihat kisah ini, siapa yang melakukan hijrah pertama? Artinya yang diperintahkan untuk hijrah ke siapa? Kaum muslimin dulu. Jadi kalau sekarang kan beda ya Pak. Yang penting pemimpinnya dulu aman dulu lah. Nanti anak buahnya nggak tahu lah seperti apa gitu. Tapi Rasulullah tidak demikian. Ketika kaum muslimin sudah sampai di sana, ya, maka kemudian tinggal Rasulullah, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang tinggal di sana. Maka melihat fenomena bahwa kaum muslimin sudah melakukan hijrah ke Madinah, maka kaum kafir Quraisy semakin khawatir, semakin risau akan perkembangan Islam yang terjadi di Madinah, dan di sana dijadikan basis untuk mengokohkan perkembangan Islam saat itu. Maka kemudian ada sebuah pembicaraan di antara pembesar Quraisy di Darun Nadwah, yaitu hasil pembicaraan itu adalah bahwa akan melakukan proses pembunuhan terhadap Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwah Islam. Maka hasil keputusan itu adalah bahwa masing-masing suku di Quraisy mengirimkan salah satu jagoannya begitu ya, jagoan yang paling hebat untuk melakukan proses pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Ada 11 perwakilan dari suku. Apa tujuannya? Tujuannya adalah ketika Rasulullah itu terbunuh, maka Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu adalah nasab Rasulullah, tidak melakukan penuntutan terhadap salah satu kabilah atau salah satu bani. Karena apa? Karena kontribusi pembunuhan Rasulullah dilakukan oleh semua suku yang ada di situ. Perwakilan dari 11 suku dikirim satu orang terbaik algojonya untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah. Maka ketika rencana ini sudah ditetapkan oleh kaum kafir Quraisy, maka malaikat Jibril kemudian memberitahukan kepada Rasulullah akan rencana tersebut dan memberitahukan bahwa Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah menuju Madinah. Maka ketika setelah diberitahu oleh malaikat Jibril di siang yang sangat terik itu, Rasulullah menuju rumah Abu Bakar untuk memberitahu bahwa Allah telah memerintahkan untuk berhijrah dan minta agar Abu Bakar menemani untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, kemudian di malam harinya 11 orang pemuda terbaik, algojo terbaik, perwakilan dari suku itu kemudian mengepung rumah Rasulullah SAW. Di saat yang genting tersebut, maka
Rasulullah memerintahkan Ali bin Abu Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW, untuk mengelabui bahwa seakan-akan Rasulullah masih tidur di rumahnya. Maka Rasulullah kemudian berjalan menuju ke arah selatan, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai informasi bahwa Madinah itu posisinya kita kira-kira 300 mil ke arah utara kota Mekah. Jadi kalau 300 mil itu, 1 mil itu berapa kilo Bapak ya? 1,6 ya kalau salah ya. 1,6 artinya apa? Jarak dari Mekah menuju Madinah itu 480 km. 480 km. Mungkin bapak-bapak yang sudah melakukan perjalanannya naik onta apa naik bis waktu itu Pak? Kalau di sana naik bis ya, enggak ada. Naik bis itu kira-kira 5 jam, artinya begitu sangat jauh. Dan 5 jam itu ketika pemerintah Arab Saudi sudah membangun jalan yang seperti tol, lurus dan mulus, nggak ada lubang, ya ada lubang dikit Pak, tapi halus, sehingga tidak ada hambatan. Itu melakukan perjalanan selama 5 jam. Dan kalau dilihat kiri kanan, kalau kita naik bis dari Madinah menuju Makkah atau kebalikan, kiri kanan itu adalah padang pasir yang tandus dan bukit-bukit bebatuan. Artinya apa? Artinya rute hijrah dari Mekah menuju Madinah tidak seperti jalan yang sekarang, tetapi melewati padang pasir yang sungguh sangat luar biasa. Maka kita lanjutkan kembali. Maka kemudian Rasulullah di malam itu keluar tanpa diketahui oleh algojo yang sedang mengintai Rasulullah. Maka di dalam surat Yasin dikatakan wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Rasulullah membacakan ayat tersebut bahwa Allah jadikan di depan mereka sekat, di belakang mereka sekat, sehingga Allah menutup mata mereka dan sehingga mereka tidak bisa melihat. Maka ketika rencana untuk membunuh Rasulullah itu kemudian kita bisa simak ya ayat yang berkaitan dengan itu dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wa il yamkuruna alladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir merencanakan tipu daya akan menangkap dan memenjarakan engkau Muhammad, wa yaqtuluka akan membunuh engkau Muhammad, wa yukhrijuka dan akan mengusir engkau Muhammad. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ini ayat yang berkaitan dengan informasi bahwa mereka sudah merencanakan salah satunya pembunuhan. Maka ketika itu di malam itu Rasulullah bersama sahabat keluar menuju arah selatan. Jadi perhatikan, Madinah tadi arah mana dari Mekah tadi Pak? Arah utara. Utara sana Pak Ustaz. Arah utara. Tetapi Rasulullah ketika hijrah itu menuju arah Gua Sur, ke arah selatan Mekah, yang kira-kira 6 km. Mungkin bapak-bapak yang ke sana kan biasanya diantar loh pakai bus. Jalan kemudian sudah sampai ketinggian tertentu, ketika bus itu tidak bisa melanjutkan kan langsung naik ya untuk melihat seperti apa Gua Sur. Nah itulah perjalanan Rasulullah di awal menuju Gua Sur, dan ini perencanaan yang sungguh sangat matang. Kenapa? Karena Rasulullah membagi tugas-tugas untuk menyelamatkan ketika Rasulullah ada di Gua Sur. Pertama apa? Diberi tugas Abdullah bin Abu Bakar, itu anaknya Abu Bakar, untuk menjadi intelijen. Jadi ketika sebagai informasi, Rasulullah berada di Gua Sur itu selama 3 hari. Maka selama 3 hari itu Rasulullah mendapatkan suplai informasi terkait kondisi Mekah itu dari Abdullah bin Abu Bakar, di mana ketika malam Abdullah bin Abu Bakar itu ikut menginap di Gua Sur untuk memberitahukan kondisi atau informasi terkait dengan
keadaan kota Makkah. Informasi apapun sampai kepada Rasulullah. Tetapi sebelum fajar, sebelum subuh, Abdullah bin Abu Bakar itu sudah kembali ke Mekah, seolah-olah tidak pernah menginap di Gua Sur. Itu tugas yang pertama. Jadi informasi apapun yang terkait yang terjadi di kota Mekah, Rasulullah akan mendapatkan informasi walaupun di dalam gua. Kemudian Rasulullah juga Abu Bakar menugaskan kepada budaknya Amir bin Fahirah untuk menggembala kambing di sekitar Di sekitar Gua Sur. Jadi ketika siang itu kambing digembala, maka sore harinya kambing itu kemudian mendekat Gua Sur supaya apa? Supaya Rasulullah bisa minum dari susu kambing tersebut. Jadi suplai dari susu pun dijamin, diatur supaya terpenuhi. Tugas siapa tadi? Tugas dari Amir bin Fahirah. Itu adalah budak Abu Bakar. Kemudian di samping itu tugas dari Amir bin Fahirah itu menyusuri jalan yang dilalui oleh Abdullah bin Abu Bakar. Ya. Jadi sambil menghapus jejak, karena ketika di padang pasir itu Bapak Solan, jejak kaki manusia itu akan senantiasa terlihat ke arah mana dia akan menuju. Maka kemudian dihapus oleh kambing-kambing tadi yang digembala oleh Amir bin Fahirah. Kemudian tugas yang ketiga adalah Asma binti Abu Bakar. Saat itu sedang hamil dan tugasnya adalah mengantar makanan dan harus berjalan dari Mekah menuju Madinah, bukan jalan datar tetapi jalan yang mendaki, dan itu dilakukan ketika kondisi hamil. Jadi luar biasa perjuangannya. Maka ada satu kondisi ketika tahu bahwa Rasulullah dan Abu Bakar sudah hijrah, maka kemudian penduduk atau pembesar kaum kafir Quraisy melakukan sayembara, siapapun yang dapat menangkap Nabi Muhammad akan mendapatkan 1000 ekor unta. Jadi sayembara 1000 ekor unta. Maka ada sekelompok kaum kafir yang sudah sampai di mulut Gua Sur, Maka Abu Bakar khawatir. Ya. Maka ada ayat Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan posisi Rasulullah dalam Gua Sur. Kita bisa buka dalam surat At-Taubah ayat 40 ya. Wa illa tansuruhu faqad nasarallahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu sekalian, ketika Abu Bakar melihat ada sekelompok kaum kafir yang sudah dekat dengan Gua Sur, maka begitu khawatir Abu Bakar kalau mereka tahu bahwa mereka berdua ada dalam gua itu. Maka salah satu statement atau kata Rasulullah kepada Abu Bakar, la tahzan, dalam ayat ini Pak ya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi ini untuk menenangkan Abu Bakar bahwa Allah tidak membiarkan mereka berdua dalam gua dalam kondisi terancam, tetapi senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 3 hari berada di Gua Sur, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan di jalan yang tidak biasa, jalur Mekah Madinah. Tapi saya nggak bisa menyebutkan kota-kotanya karena kotanya itu agak kurang familiar saya, kota ini. Tapi intinya tidak melalui jalur yang biasa. Kenapa? Karena kalau jalur yang biasa ya langsung bisa ketahuan oleh kaum kafir Quraisy gitu. Bapak Ibu sekalian, itulah sekelumit proses hijrah. Dan mari kita perhatikan ayat-ayat bahwa dalam melakukan hijrah itu ada pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh muhajirin, kaum yang berhijrah. Inilah yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Hasyr ayat 8, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim
yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus shadiqun. Jadi ayat ini Bapak sekalian berbicara terkait dengan pengorbanan yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Orang berhijrah itu dikatakan ukhriju min diyarihim, mereka terusir dari kampung halamannya, wa amwalihim, dan meninggalkan harta benda ketika mereka melakukan hijrah, memenuhi seruan hijrah untuk hijrah ke Madinah. Jadi kata-kata ukhriju min diyarihim wa amwalihim ini sesungguhnya sudah menggambarkan betapa pengorbanan itu sangat luar biasa dalam rangka untuk taat memenuhi perintah Allah untuk hijrah, meninggalkan kampung halamannya. Bayangkan kita harus, ya, kalau kita bayangkan diri kita diperintahkan untuk meninggalkan kampung halaman kita, itu sesuatu yang sangat berat. Ditambah harus meninggalkan harta yang ia punyai, ia dapatkan ketika di kampung halaman. Jadi ini sesuatu yang menggambarkan betapa beratnya hijrah yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Apa motivasinya? Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Motivasi kaum muhajirin saat itu adalah hendak mencari karunia dari Allah, mencari keridhaan Allah, wa yansurunallaha wa rasulah, dan menolong Allah dan Rasulnya. Ini perhatikan nih Pak. Jadi motivasinya ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka hendak mencari karunia Allah, keridhaan Allah, dan hendak menolong agama Allah. Nah, ini luar biasa tujuannya. Dan untuk tujuan yang mulia ini sekali lagi melakukan pengorbanan yang luar biasa. Kemudian penduduk Madinah, ya Bapak-Ibu sekalian, penduduk Madinah yang tadi ada proses Baitul Aqabah pertama, Baitul Aqabah kedua, ditambah dengan utusan Rasulullah. Tadi siapa utusan Rasulullah Bapak sekalian? Mus'ab bin Umair, yang telah sukses mengkondisikan penduduk Madinah sehingga siap menerima Islam. Maka kaum Ansor itu adalah kaum penduduk kota Madinah yang menolong kaum muhajirin. Kebaikannya itu digambarkan oleh Allah dalam ayat berikutnya di surat Al-Hasyr, yaitu ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Jadi kalau di ayat 8 tadi kita mendapatkan gambaran perjuangan dari kaum muhajirin, di ayat 9 ini Allah menggambarkan terkait dengan kebaikan kaum Ansor. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang menempati kota Madinah dan mereka sudah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi Bapak-Ibu sekalian perhatikan, mereka belum pernah ketemu namanya kaum muhajirin dari Mekah, tetapi Allah sudah menggambarkan mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Kemudian wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak menaruh keinginan terhadap apa-apa yang mereka berikan kepada mereka. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin dibandingkan dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri sangat membutuhkan. Wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun, dan barang siapa dijaga oleh Allah dari kekikiran, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang beruntung. Perhatikan, ini ada beberapa kisah yang mungkin bisa kita sebutkan di sini. Ini kisah yang sangat ini ya, yang sangat-sangat masyhur. Dan ini bukan cerita fiksi. Ketika ada seorang sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah ini adalah sahabat terkaya dari kaum Ansor, yang mengatakan kepada salah seorang kaum muhajirin, wahai saudaraku, sesungguhnya saya banyak harta
dan harta itu akan saya bagi dua, engkau separuh, saya separuh. Itu kata penduduk Ansor terkaya namanya Sa'ad bin Rabi'ah kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Dan kalimat selanjutnya saya lanjutkan ya. Dan saudaraku, saya punya dua istri. Jadi Abdurrahman bin Auf itu berhijrah sendiri, tidak menyertakan istrinya. Saya punya dua istri, wahai sahabatku. Silahkan engkau pilih yang mau, yang mana? Nanti akan aku ceraikan. Dan kalau seandainya selesai sudah masa idahnya, silahkan engkau nikahi. Tuh Pak, Sa'ad bin Rabi'ah bukan hanya menawarkan separuh hartanya kepada Abdurrahman bin Auf, tapi juga menawarkan satu di antara dua istrinya yang dia pilih untuk diceraikan supaya bisa menikah dengan Abdurrahman bin Auf. Sekali lagi, ini bukan cerita fiksi, tetapi inilah salah satu gambaran dalam surat Al-Hasyr tadi betapa kebaikan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin itu sangat luar biasa. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ketika kaum Muhajirin itu datang, kaum Ansor menyambut, selamat datang wahai kaum Muhajirin, kalian akan terbebas dari kefakiran karena kami akan membagi harta kami dan rumah kami kepada engkau. Itu statement kaum Ansor ketika menyambut kaum Muhajirin. Maka dikisah dalam kisah sahabat itu betapa untuk agar kaum Muhajirin itu mau nginap di rumah kaum Ansor, saking antusiasnya sampai harus diundi. Harus apa Pak? Diundi apa? Supaya bisa mendapatkan giliran agar kaum Muhajirin itu mau menginap di rumahnya. Nah, inilah gambaran kebaikan kaum Ansor yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9 tadi. Kemudian di ayat 10-nya Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan sifat terhadap generasi yang datang setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Berarti termasuk kita Bapak Ibu sekalian. Kita bukan kaum Muhajirin, kita bukan kaum Ansor. Maka Allah menyebutkan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka itu kaum Muhajirin dan Ansor. Maka sifatnya yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Jadi sifat generasi yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansor itu ada doanya Bapak sekalian. Doa itu doanya insyaallah doanya familiar dan insyaallah kita hafal ya. Tadi dalam surat Al-Hasyr ayat 10 ya. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah orang-orang yang beriman yang mendahului kami dalam beriman. Jadi ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang beriman yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, ya Allah jadikanlah dan jangan engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap saudara-saudara yang beriman. Jadi penting ini wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, inilah sifat yang Allah sebutkan terkait dengan generasi setelah Muhajirin dan Ansor. Kemudian Allah SWT dalam ayatnya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kaum Muhajirin dan Ansor. Kita bisa buka dalam surat At-Taubah ayat 100 ya, ayatnya 100 gampang diingat Pak ya. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha dzalikal fauzul azim. Dan orang-orang generasi terdahulu yang memeluk Islam dari kalangan Muhajirin dan kaum Ansor. Tapi ayat ini Bapak sekalian tidak hanya menyebutkan kaum Muhajirin dan Ansor. Ya, saya ulang lagi ya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhum bi ihsan. Ada menyebutkan alladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Mengikuti mereka siapa? Mengikuti kaum Muhajirin dan Ansor dalam kebaikan, sehingga peluang itu ada pada kita ini ya. Ketika kita mengikuti
kaum Muhajirin dan Ansor dalam kebaikan, maka kita masuk golongan itu. Apa refatnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian wa'adalahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Maka Allah menyediakan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul alim, dan itulah keberuntungan yang besar. Kemudian di ayat 117 dari surat At-Taubah, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina taba'uhum ila akhir ayat. Sungguh Allah telah menerima taubat dari nabi, kaum muhajirin dan kaum ansor. Nah, ini salah satu ayat yang menunjukkan betapa Allah sudah memberikan jaminan akan mengampuni atau menerima taubat dari para nabi, Nabi Muhammad SAW, kemudian Pak Muhajirin dan Ansor. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sekelumit terkait dengan proses hijrah ini. Maka hijrah secara makaniah tadi berakhir ketika proses penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 hijrah. Ingat, penanggalan hijrah ini titik tulatnya adalah saat Rasulullah SAW melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka sewindu kemudian atau 8 tahun kemudian atau 8 hijrah, maka Makkah itu kemudian ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah yang digambarkan dalam surat Al-Fat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ketika itu bagaimana manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Itulah proses Fathu Mekah. Dan setelah Fathu Mekah tidak ada hijrah secara makaniah, secara tempat. Maka relevansi hijrah ini akan senantiasa sesuai dengan kapanpun, yaitu hijrah secara maknawiyah, hijrah secara mentalitas. Ada 3 ayat tadi yang di awal saya sampaikan, ya, saya baca sebagai mukadimah, ketika Allah SWT menjajarkan 3 kata dalam ayat itu. Pertama adalah amanu, wahajaru, wajahatu. Pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahatu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan orang berjihad di jalan Allah, yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat dari Allah SWT, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ayat pertama Bapak sekalian. Yang kedua dalam surat Al-Anfal ayat 74, walladzina amanu wa hajaru wajahatu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, ini disebutkan, dan orang yang memberikan pertolongan kepada kaum Muhajirin, ini namanya kaum Ansor, ya. Dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya, lahum maghfiratu wa rizqun karim, dan mereka mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Satu lagi dalam surat At-Taubah ayat 20, alladzina amanu wa hajaru wajahatu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, a'dhamu darajatan 'indallah, mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi amanu wa hajaru wajahatu dijajar oleh Allah dalam ayat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kewajiban untuk berhijrah saat ini adalah hijrah secara mentalitas, hijrah secara makaniah. Apalagi cakupannya? Pertama, hijrah minal zulumatil jahiliyah, minal jahiliyah ilal Islam. Jadi salah satunya adalah bagaimana
kita berhijrah dari jahiliyah menuju Islam. Jahiliyah itu lawan dari Islam. Maka perhatikan Bapak sekalian, kita sudah Allah takdirkan mendapatkan hidayah Islam ini. Maka melalui momentum hijrah ini, mari kita menguatkan komitmen kita untuk menjadi Muslim yang sesungguhnya, Muslim yang paripurna. Ini adalah nasihat yang saya tujukan untuk diri saya dan kita semua. Mari kita simak perintah dari Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah engkau ke dalam Islam secara menyeluruh, secara totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi inilah hijrah kita Bapak sekalian. Hijrah maknawiyah kita minal jahiliyah ilal Islam. Ketika kita sudah Allah takdir kita berislam, maka momentum itu kita jadikan dijadikan wasilah untuk kita komitmen untuk berislam secara kafah. Kemudian minasyirki ila tauhid, dari kemusyrikan, dari syirik menuju tauhid. Kemudian minan nifaq ilal istiqomah, dari nifaq menuju sikap istiqomah. Kemudian minal maksiyah ila ta'ah, dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah SWT. Minal batil ilal haq, dari kebatilan menuju kebenaran. Minal haram ilal halal, dari yang tadinya haram menuju halal. Nah, ini beberapa penerapan dari hijrah secara secara maknawiyah. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, hijrah ini akan senantiasa relevan sampai kapanpun. Dan hijrah secara tempat itu berakhir ketika proses Fatu Mekah. Dan saat ini adalah hijrah kita adalah hijrah secara maknawiyah, mentalitas. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu, maka Allah akan mengutus malaikat dan mengatakan kepada orang yang istiqomah, alla takhafu, jangan engkau takut, wala tahzanu, jangan engkau bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah, kata Allah, pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inilah janji Allah kepada orang yang istiqomah, dan ini adalah bagian dari hijrah kita. Bagaimana kita termasuk berusaha untuk menjadi pribadi yang istiqomah walaupun itu berat. Kata anekdot, yang ringan itu istirahat, katanya begitu. Tapi istiqomah itu sesuatu yang berat. Makanya Rasulullah ketika mendapatkan perintah dalam surat Hud ayat 113, fastaqim kama umirta, beristiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka ayat inilah dikisahkan yang membuat rambut Rasulullah banyak tumbuh uban karena beratnya melaksanakan perintah untuk istiqomah ini. Bagaimana kita kemudian minal maksiyah ila ta'ah, insya Allah kita bukan pelaku maksiat. Maka ketika kita sudah Allah berikan hidayah menjadi pelaku taat kepada Allah, maka mari kita tingkatkan kembali bahwa kita adalah benar-benar membuktikan ketaatan yang semakin meningkat kepada Allah SWT. Rasa itu aja Bapak-Ibu sekalian untuk menyambung apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Syaihu kemarin di malam pertama Muharram terkait dengan hijrah. Mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian kita bisa mengambil pelajaran itu. Salah satu pelajaran yang saya ungkap sebagai penutup adalah bahwa para sahabat waktu itu motivasi hijrah, wa yang surunallaha wa rasulah, mereka hendak menolong Allah dan Rasulnya. Maka mari motivasi ini juga menjadi komitmen kita
untuk kita, wa yansurunallaha wa rasuluh, menolong agama Allah, menolong agar syiar Islam ini senantiasa tegak, senantiasa bertahan, bahkan semakin menggelora. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka niscaya yang surkum, Allah akan memberikan pertolongan kepada kamu dan akan mengokohkan kedudukanmu di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena tidak ada pertanyaan, langsung saja kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.